Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Pena. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai standar pelayanan minimal, puskesmas, dan isu kesehatan terupdate. Sebelumnya teman-teman, saya doakan semoga tetap dalam kondisi yang sehat walaupun kita tengah berada di kondisi pandemi COVID-19. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal disebut A. Standar pelayanan minimal, B. Pelayanan dasar, C. Mutu pelayanan dasar, D. Jenis pelayanan dasar. Jawabannya adalah A. Pembahasan standar pelayanan minimal yang disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa, kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Selanjutnya, nomor 2. Di bawah ini yang termasuk jenis standar pelayanan minimal atau SPM yaitu A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Pekerjaan umum, D. Perumahan rakyat, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Pembahasan jenis SPM terdiri atas SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Rakyat, terakhir SPM Sosial. Berikutnya, nomor 3. SPM Kesehatan terdiri atas A. SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. B. SPM Kesehatan Pusat dan SPM Kesehatan Daerah. C. SPM Kesehatan Nasional dan SPM Kesehatan Wilayah. D. SPM Kesehatan Dewasa dan SPM Kesehatan Anak. E. SPM Kesehatan Pria dan SPM Kesehatan Wanita. Jawabannya adalah A. Pembahasan SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Selanjutnya, nomor 4. Yang termasuk jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota terdiri atas A. Pelayanan kesehatan ibu hamil, B. Pelayanan kesehatan ibu bersalin, C. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, D. Pelayanan kesehatan balita, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Pembahasan jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota terdiri atas pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,
pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia, Human Immunodeficiency Virus. Selanjutnya, nomor 5. Standar pelayanan penjaringan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi A. Penilaian status gizi, yaitu tinggi badan, berat badan, dan tanda klinis anemia. B. Penilaian tanda vital, yaitu tekanan darah, frekuensi nadi dan napas. C. Penilaian kesehatan gigi dan mulut. D. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster Snellen chart. E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Standar pelayanan penjaringan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi penilaian status gizi, yaitu tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia, penilaian tanda vital, tekanan darah, frekuensi nadi dan napas, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster Snellen, penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala. Selanjutnya, nomor 6. SPM Kesehatan Daerah Provinsi, pelayanan kesehatan ibu hamil, SPM Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, pelayanan kesehatan orang terduga TB. Perbedaan mendasar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM bidang kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan terletak pada A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4, E. Semua benar. Jawabannya adalah B. 1 dan 3. Pembahasan. Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 sudah tidak berlaku. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 dijelaskan bahwa SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten Kota. Untuk jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Selanjutnya, nomor 7. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten Kota yang bersifat peningkatan atau promotif dan pencegahan atau preventif mencakup A. Peningkatan kesehatan, B. Perlindungan spesifik, C. Diagnosis dini dan pengobatan tepat, D. Pencegahan kecacatan, E. Semua benar. E. Pembahasan. Opsi A hingga D itu benar, dan untuk melengkapinya harus ditambah dengan rehabilitasi. Selanjutnya, nomor 8. 1 kredensial, 2 akreditasi puskesmas, 3 persyaratan kepala puskesmas, 4 kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja. Pertanyaannya, yang termasuk perbedaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 antara lain A. 1, 2, dan 3, B.
B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Pembahasan. Terdapat beberapa perbedaan antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, antara lain terkait kredensial, kategori puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja, akreditasi puskesmas, persyaratan kepala puskesmas, dan pengelolaan limbah medis. Selanjutnya, nomor 9. Di bawah ini yang termasuk persyaratan puskesmas yaitu A. Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. B. Dalam kondisi tertentu, pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas. C. Kondisi tertentu ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. D. Puskesmas didirikan harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium klinik. E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Seluruh opsi yang disebutkan di atas merupakan persyaratan puskesmas. Selanjutnya, nomor 10. 1. SPM Kabupaten Kota di bidang kesehatan. 2. Program Indonesia Sehat. 3. Kinerja puskesmas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. 4. Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4, E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Pembahasan. UKM tingkat pertama dan UKP tingkat pertama harus diselenggarakan untuk pencapaian SPM Kabupaten Kota di bidang kesehatan, program Indonesia Sehat, kinerja puskesmas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya, nomor 11. Suami yang siap menjaga istrinya sedang hamil menyediakan tabungan bersalin, serta memberikan kewenangan untuk menggunakannya apabila terjadi masalah kehamilan, memiliki pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas, dan mengutamakan keselamatan istri disebut A. Suami idaman, B. Suami perhatian, C. Suami siaga, D. Suami peduli, E. Suami visioner. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Pengertian di atas merupakan definisi dari suami siaga. Selanjutnya, nomor 12. 1. Terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan. 2. Terlambat mencapai fasilitas kesehatan. 3. Terlambat mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan. 4. Terlambat mempersiapkan tabungan persalinan. Pertanyaannya, untuk menjadi suami siaga harus dibekali dengan pengetahuan. Salah satu materinya 3 terlambat, yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4, E. Semua benar.
Jawabannya adalah A. Pembahasan. Suami siaga dibekali materi 3 terlambat, yaitu pada opsi A. Selanjutnya, nomor 13. Suatu kondisi masyarakat tingkat desa atau kelurahan yang memiliki potensial sumber daya dalam mengatasi masalah kesehatan, bencana, kegawat daruratan secara mandiri disebut A. Desa maju, B. Desa mandiri, C. Desa siaga, D. Desa percontohan, E. Desa katalis. Jawabannya adalah C. Desa siaga. Pembahasan. Pengertian di atas merupakan definisi desa siaga. Selanjutnya, nomor 14. 1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan. 2. Meningkatnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa. 3. Meningkatnya keluarga yang sadar, gizi, dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. 4. Meningkatnya kesehatan lingkungan di desa. Pertanyaannya, secara khusus, tujuan pengembangan desa siaga adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Secara khusus, tujuan pengembangan desa siaga yaitu pada poin pertama hingga keempat. Selanjutnya, nomor 15. 1. Memiliki 1 orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan sekurang-kurangnya 2 orang kader desa. 2. Memiliki minimal 1 bangunan pos kesehatan desa yang lazim disebut Poskesdes beserta perlengkapannya. 3. Poskesdes dikembangkan oleh masyarakat yang dikenal dengan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM. 4. Kegiatan minimal UKBM yaitu pengamatan epidemiologis, penyakit menular dan berpotensi kejadian luar biasa, penanggulangan penyakit menular dan yang berpotensi kejadian luar biasa, kesiapsiagaan penanggulangan bencana, dan kegawat daruratan kesehatan, pelayanan kesehatan dasar sesuai kompetensinya, kegiatan pengembangan. Pertanyaannya, yang termasuk kriteria dalam menentukan desa siaga yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Opsi pertama hingga keempat merupakan kriteria dari desa siaga. Selanjutnya, nomor 16. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Penyakit ini disebabkan oleh A. Coronavirus, B. SARS-CoV-2, C. SARS-CoV, D. MERS-CoV, E. Beta coronavirus. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Silakan dilihat di video COVID-19 yang saya buat sebelum ini. Selanjutnya nomor 17. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal A. 11 Februari 2020, B. 15 Februari 2020, C. 17 Februari 2020, D. 20 Februari 2020, E. 21 Februari 2020. Jawabannya adalah A.
Pembahasannya silahkan dilihat di video COVID-19. Selanjutnya nomor 18. Seseorang baru pulang berlibur dari Italia. 5 hari kemudian mengeluh demam tinggi, disertai batuk, pilek, dan pada hari ke-8 kesulitan bernafas. Dilarikan ke IGD Rumah Sakit X, dan DPJP-nya adalah dokter spesialis paru. Ekspertis ronsen pneumonia. Dirawat di ruang ICU isolasi. Setelah dilakukan swab tenggorok, hasilnya SARS-CoV-2. Berdasarkan kronologi tersebut, diagnosa tegaknya adalah A. Suspek, B. Konfirmasi, C. Probable, D. PDP, E. ODP. Jawabannya adalah B. Pembahasannya silahkan dilihat di video COVID-19. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyaksikan video pembahasan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you for your attention.